Dipersembahkan oleh didukung oleh. Nah, saya juga ingin berikan gambaran begini ya. Kita melihat ada influencer di sini, kemudian ada tokoh properti kita Pak Tung Desem. Dari zaman nenek kakek kita dulu, investasi yang paling menjanjikan selalu mereka endorse itu adalah properti. Harganya selalu naik begitu ya. Pak Tung ini paling tahu nih, setiap hari Senin harga naik ya Pak ya. Nah jadi, tapi kalau membaca dari zaman dulu sampai dengan sekarang, kita tahu diujilah ketika pandemi COVID-19, ternyata memang terbukti. Walaupun harga properti itu sempat turun, tapi recovery-nya cepat juga. Hanya butuh waktu 2 tahun, kemudian harga properti kembali ke harga semula sebelum COVID, bahkan ada yang 2 kali naik signifikan. Karena apa? Karena akses tol dan segala macam didukung dengan fasilitas yang menunjang gitu ya. Nah Pak Tung Desem, bagaimana melihat ketika zaman nenek kakek dulu Pak, dengan mereka lahannya yang masih sangat banyak pilihan, harga yang masih terjangkau, pendapatannya juga seimbang gitu ya, dibandingkan dengan zaman sekarang. Seperti apa sebetulnya melihat kalangan muda untuk punya daya beli di tengah kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga tawaran hunian yang ada. Seperti apa Pak Tung? Ya, pertama masukan dulu untuk pemerintah, kan tadi disebutkan bahwa ini penta, begitu 5 ya. Ngapalinya gampang sih, peraturan pemerintah, mixed martial art, PP, MMA gitu ya, itu cara belajar. Tapi sayang cara belajar ini tidak diajarkan. Saya dengerin benar gitu ya, belum tentu benar. Jadi PP itu apa sih? Pentakni 1 pemerintah, kemudian pengusaha, MMA itu apa sih? Media tadi, masyarakat tentu saja, dan akademisi. Nah kalau mau lebih murah tentu saja perlu pendidikan kecerdasan keuangan. Ini pemerintah begitu ya. Jadi maksudnya supaya bukan lebih murah, lebih mampu. Kalau masyarakat lebih mampu itu perlu kecerdasan keuangan sedemikian sehingga mereka bisa selain keturunan, dapat duit itu kan bisa karena keturunan toh. Yang kedua karena earn skill, kemampuan seperti influencer mendapatkan uang yang luar biasa gitu ya. Tapi juga financial skill termasuk investment skillnya ini perlu diajarkan sedemikian sehingga mereka bisa bukan berkeluh kesah saja kalau masyarakat ini, sedemikian sehingga dia bisa mencari duit jauh lebih banyak, lebih pintar gitu ya. Tentu saja dengan halal. Nah, tapi masukan untuk pemerintah, ke pengusaha, juga kepada perbankan, ini ada beberapa begitu ya, termasuk akademisi. 1, bahwa perbankan hari ini, itu di Indonesia adalah yang paling aneh seluruh dunia. Kalau saya salah tolong diralat. Jadi KPR Inden, halo. KPR Inden, saya developer. Saya juga istilahnya investor properti. 39 bulan terakhir ini saya beli 39 properti. 39 properti. Baik. Jadi saya praktisi pembeli, developer juga, dan pernah jadi banker. Jadi kalau saya salah saya terima diralat, begitu ya. Jadi KPR Inden saat ini ada yang menarik. Di Singapura enggak begitu. Kenapa kok Indonesia jadi lebih mahal gitu ya. Terus kemudian di Malaysia juga tidak begitu. Terus karena saya juga ada properti dulu, pernah di Malaysia, pernah di Singapura, walaupun terakhir saya jual juga. Nah yang menarik, itu kalau di Indonesia kita sebagai developer Sumarekon, nah kalau Sumarekon kelihatannya dapat 80% Pak ya, KPR Inden, enak. Kita kalau developer kecil-kecil gitu ya, Ciputra ya 80% mungkin. Kredit KPR Inden itu kan ceritanya begini, developer itu mendapatkan duit harusnya misalnya customer utangnya 1M, customer utangnya 1M ya. Utang 1M kepada bank di ACC, sekarang bagus sih DP-nya 10%, nice, membuat orang jadi lebih mudah. Nah, tapi utangnya kan 1M misalnya gitu ya. Utang 1M ini developer itu cuma di drop 30%. Tapi customernya bayar bunga dan cicilan berapa persen? 100%, ajaib enggak? Nah ini peran pemerintah, tadi saya sudah bisiki Pak Misbakun gitu ya. BSI, nah atau BSI semoga ngedrop 100%, kalau enggak charge lah customer ini dengan sesuai drop-dropannya. Di Malaysia 30%, di Singapura kita developer di drop 30%, customer bayar bunga dan cicilannya dari 30%. Bukan dari 100%. Saya ngomong gini banyak bank yang langsung sentimen sama saya itu. Tapi ini kenyataan, kalau saya salah terima diralat begitu ya. Kecuali developer besar, Sumarekon bisa jadi terima 80% di depan begitu ya. Fair lah gitu ya, terima 80%, tapi Anda bayarnya 80% juga dong ke banknya. Ini kan membuat jadi mahal. Kemudian yang kedua, untuk pemerintah, untuk developer juga untuk akademisi begitu ya. Sungguh indahnya, saya ini kan jadi developer. Ternyata pengamatan saya, jadi mestinya itu
FLPP tadi misalnya, kita bisa membangun dengan lebih murah. Caranya inovasi. Jadi ini harusnya ada lomba dari pemerintah, ada lomba dari developer juga, pesertanya boleh akademisi, ada lomba dari akademisi juga. Bagaimana membangun lebih murah? Itu ada 3. 1 desainnya, yang kedua cara bangunnya, yang ketiga bahan bangunannya. Dan inovasi ini 60% poin penilaiannya adalah lebih murah. 20% lebih bagus, 20% lagi lebih cepat. Saya sampai survei ke China lebih cepat, tapi lebih mahal, percuma begitu ya. Jadi kalau lebih cepat, lebih mahal, percuma. Lebih murah dulu. Ternyata untuk lebih murah, misalnya desain, tentu saja desainnya bisa lebih murah gitu ya, membangunnya. Kemudian cara bangunnya, kalau saya salah tolong diralat Sumarekon, ini Pak Adi. Jadi sekelas yang besar-besar pun misalnya bangun got gitu ya, pakai beko, beng-bong, lama. Kalau pakai alat inovasi dredging khusus untuk membuat got, 1 hari 2 kilo, lebih murah toh. Nah demikian juga cara bangun tadi gitu ya, cara bangun bagaimana lebih murah, ya tentu saja kalau sudah modelnya seperti Lego, plek, selesai, akan lebih murah. Yeah. Betul loh, jadi saya dulu sebelum pensiun, sekarang kan pensiun jadi developer kan gitu ya, masih sih bangun kecil-kecil, tapi jadi kuncinya itu adalah bagaimana sebetulnya bukan sebagai developer, tapi jadilah pabrik rumah, itu akan jauh lebih murah. Nah ini perlu insentif dari pemerintah, bukan untuk kredit murahnya, tapi inovasi. Seperti pemerintah yang di Thailand misalnya, dia fokus untuk pertanian. Pemerintahnya membuat inovasi penghargaan-penghargaan, jadi durian Bangkok, jambu Bangkok, sama bawor aja enak bawor kan itu. Jadi, tapi balik lagi, butuh satu dana ini bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi untuk mempush supaya inovasi terjadi. Inovasilah yang membuat murah. Handphone kita, dengan teknologi yang meluncurkan orang ke bulan, apa yang terjadi? 100 kali lebih kuat, lebih murah juga. Cuma karena inflasi. Jadi kalau ditanya, kenapa Pak Tung istilahnya beli properti? Jadi kalau saya percaya, emas, perak membuat Anda tetap kaya. Daya beli Anda tetap, karena 1 dinar sama dengan 1 ekor kambing, 1 dirham sama dengan 1 ekor ayam, ya dari dulu plus minus sama. Dari zaman Nabi Muhammad begitu ya. Tapi properti itu 3 keuntungannya tadi dari BSI sudah disampaikan juga. Bahwa keuntungannya itu dapat capital gain. Saya bilang tadi ke Kak Tia bahwa kan punya properti dia mau jualan. Tadi saya ajarin jualan. Jos ya caranya. Mau jualan langsung bisa praktek langsung laku. Katanya. Nah ternyata langsung praktek. Tapi balik lagi, Pak ini suami saya mau menjual dengan harga lebih murah. Jangan. Kalau kecuali kamu utang bank. Kalau utang bank nggak tahan ya harus diselesaikan dengan cepat. Kalau nggak disita. Jadi mohon maaf Bang, jadi Anda minjami ketika orang hujan, Anda pinjami payung. Tapi ketika tidak hujan, Anda pinjami payung. Tapi ketika hujan, payungnya diminta. Jadi sengsara juga, kasihan. Nah, kalau tapi begini, jadi kalau saya tadi cerita bahwa properti itu kalau Anda tidak utang bank, dijemur aja naik. Kalau barang dagangan lain, makanan dijemur, ya rusak begitu ya. Ya bisa sih jadi kering, makanan kering, ikan asin. Tapi kalau properti, itu saya bilang, saya punya properti tanah di Pandawa Bumi, gonjang-ganjing, di Bali. Waduh susah, enggak karu-karuan begitu ya. Hari ini, sejak tadi, Israel tembak-tembakan sama Iran. Wah, langsung dari Dubai pangerannya datang mau beli, mau begini. Mendadak propertinya jadi naik. Indonesia ini negara yang bagus, kalau perang dunia, ya tetap tidak bagus sih. Tetap tidak bagus. Tapi banyak Indonesia ini karena non-blok, Pak Prabowo bilang itu keren sekali. Jadi tetap akan non-blok, itu akan membuat banyak pengungsi dari Rusia, dari Ukraina, dari Iran, dari Timur Tengah, dari mana-mana, pindah Bali. Jadi misalnya gitu ya. Tapi bukannya ya Bali, di Indonesia juga. Jadi saran kepada bank, tolong deh yang fair bunganya. Jangan dong KPR inden, terus kemudian bunganya 100%, padahal di drop ke developer cuma 30%. 1. Yang kedua, saran berikutnya adalah dari satu yang namanya pemerintahan dan kepada developer, please deh adakan lomba-lomba untuk inovasi supaya bisa bangun lebih murah dari sudut desain, cara bangun, dan bahan bangunannya. Nah, cara bangun tadi pluk akan lebih murah. Jadilah pabrik rumah, itu akan murah. Tapi kalau ada developer terus nunggu tanahnya naik, jualnya pelan-pelan, angel. jadi repot. Terus kemudian untuk pemerintah juga, please supaya rakyat ini mampu. Dulu saya ini baru kolaborasi sama Pak Amir Samsudin Menkumham. Kita gugat pemerintah yuk gitu ya. Kenapa? Karena pasal 31 Undang-Undang Dasar itu kan jadi pemerintah itu harus mencerdaskan kehidupan rakyat supaya makmur. Kenapa di sekolah tidak diajarin kecerdasan keuangan?
lulus sekolah padahal disuruh cari krusial, kerja, ya? lah suruh sekolah disuruh nyari kerja, diajarin cari kerja enggak? Yeah. Enggak. Kerja disuruh berkarir, diajarin cara berkarir enggak? Enggak. Bahkan yang paling parah kan disuruh bisnis, diajarin cara bisnis tanpa modal enggak? Enggak juga. Jadi banyak ilmu penting dalam kehidupan tidak diajarkan sekolah. Saya sampai konsultasi Pak Amir, kita gugat pemerintah yuk. Terus kemudian bukan untuk apa-apa, untuk supaya pemerintah ini sadar bahwa kecerdasan keuangan harus diajarkan di sekolah. Sejak kecil. Sejak kecil tahu caranya bahwa kalau tadi uang mengalir, Anda terima duit terus tadi, yang katanya tadi Bapak bahwa rumah enggak penting, penting healing, penting tamasya dulu, penting barang konsumtif dulu, matilah di kau. Tapi itu kan butuh pendidikan yang merevolusi ini, begitu loh ya. Untuk mengubah cara pikirnya. Iya, jadi datang itu konsumtif penting. Kalau sekarang yang menengah ke atas, jangan konsumtif, angel, tambah miskin. Loh, jual ekonomi itu sama dengan jual beli. Kalau jual beli naik, ekonomi naik. Lah kalau menengah sama yang atas, jangan boros-boros, jangan beli barang-barang. Lah terus ya susah. Yang menengah ke bawah, betul Anda harus lebih banyak investasinya daripada konsumtifnya. Tapi kalau yang menengah ke atas, ayo cepet-cepet belanja biar ekonomi bergerak gitu loh ya. Beli properti, naik. Saya bilang, besi naik, bensin naik, Indomie naik, bahan bangunan naik, kira-kira properti naik enggak? Sekarang emas sudah meledos, perak meledos, properti kira-kira? Nah kalau enggak beli properti, Anda ketinggalan sepur loh. Uang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Uang mengalir satu tempat ke tempat lain. Sekarang digelontor lagi, 200 triliun masuk ke bank, suruh ngasih kredit, inflasi enggak? Nah, BSI dapat 10 triliun, kira-kira digelontor enggak? Gelontor, kalau enggak akan dimarahin gitu ya. Nah kalau gitu kira-kira properti naik enggak? Jadi kalau hari ini Bapak Ibu enggak beli properti, nanti ketinggalan sepur. Uang mengalir satu ke tempat yang lain gitu ya. Beli properti saat ini gitu juga beli gitu properti, ya. ada jurusnya. Kenapa saya 39 bulan beli 39 properti? Saya spesialis BSI, kalau ada kredit yang bermasalah sudah lelang ketiga tidak laku, terus kemudian agunan yang diambil alih karena bank kan harus setor modal kalau AYD. Serahkan daku Pak, saya selesaikan dengan baik. Tidak perlu pakai preman Pak. Saya spesialis dapat murah, karena dengan murah bisa ngasih uang kerohiman, betul nggak? Sama-sama happy toh, bank kan tidak boleh ngasih kerohiman. Kalau saya boleh, saya dikasih murah, saya bisa ngasih kerohiman, everybody happy, keluar dengan damai, tidak usah gugat-gugatan. Jos. Dahsyat. Oke. Dipersembahkan oleh didukung oleh